Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi MTS Negeri 1 Bondowoso, hal pertama untuk meraih sebuah kesuksesan adalah dengan belajar. Belajar adalah sebuah proses yang tak pernah lekang oleh waktu. Dimanapun dan kapanpun kamu bisa belajar. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang, walaupun kita belajar di rumah, perlu diingat, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang iklan. Dalam bab sebelumnya kita sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika kita mengikuti suatu berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Baik, mari kita simak. Iklan merupakan suatu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan atau perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak. Mari kita simak gambar berikut. Di gambar ini kita sudah memaklumi bahwa teks di gambar tersebut adalah suatu iklan. Teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut diharapkan halayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan suatu bangsa. Dengan karakter seperti itu, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong dan membujuk halayak agar tertarik pada suatu barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, dan suara. Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan. Di antaranya, bagi perusahaan bisnis komersil untuk menjual barang dan jasa, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat, bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang pribadi. Namun, dari sekian fungsinya itu, iklan memiliki kesamaan umum, yakni sebagai kebutuhan untuk mengkomunikasikan pesan yang bersifat komersil, sosial, ataupun pribadi. Oleh karena itu, terdapat istilah, slogan, dan poster. Baik, kita akan memberitahu tentang arti dan makna dari slogan dan poster. Yang pertama, slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Seperti contoh, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan tersebut mengartikan bahwa kita harus perlu mengutamakan kesetaraan antar sesama. Sedangkan yang kedua adalah poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Jadi, poster mengandalkan perpaduan antara suatu gambar dengan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Mari kita simak beberapa contoh poster berikut.
Tampak pada contoh itu bahwa dalam hal bentuk, poster tidak jauh berbeda dengan iklan. Isinya mengandung pesan kepada halayak, namun poster lebih tertuju pada tempat pemasangannya di ruang-ruang terbuka. Baiklah, kita sudah mengetahui tentang apa itu yang dimaksud dengan iklan, apa yang itu dimaksud dengan slogan, ataupun apa yang dimaksud dengan poster. Akhirnya, sampai di sini kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.